Halo, gue Randy. Ya, sesuai judul, gue mau bahas sesuatu brand. Ini salah satu brand yang menurut gue overrated banget. Iklannya di mana-mana, harganya tinggi, banyak youtuber terutama di luar negeri yang ngerekomendasiin. Tapi setelah gue beli charger merek Anker ini barangnya nggak seperti yang gue harapkan. Buat subscriber lama gue mungkin udah pada tahu ya, gue punya standar sendiri buat ngetes charger. Tapi sayangnya dua faktor utama pengetesan gue itu ini nggak lolos, jadi agak sayang ya. Ya, yang gue bahas ini charger Anker ya, the world number one mobile charging brand. Rata-rata ngerekomendasi ini Anker ya, tapi setelah gue coba ini, menurut gue mendingan beli yang lain aja. Ini chargernya tipe Anker 313 charger ya, S2 45 watt. Jadi Anker S2 45 watt, compatible with Samsung phone, tablet, notebook. Jadi memang ini bisa masuk ke Samsung. Nah, jadi PPS itu sebenarnya ada dua. Kita bisa lihat di sini. Ini sebenarnya kalau ngomongin PPS jarang ada yang begini ya. Jadi PPS-nya 3,3 volt sampai 11 volt itu 5 ampere. Jadi jarang yang begini. Ini biasanya di 3 ampere. Gua ambil contoh. Ini brand lain, ini PPS-nya masih bisa 5, ini berarti bisa masuk. Nah, ini kalau PPS-nya bisa sampai 5 ampere berarti bisa masuk Samsung yang 45 watt ya. Tapi pada kenyataannya rata-rata charger itu cuma 3,3 volt sampai 11 volt, itu mainnya di 3 ampere aja untuk PPS-nya. Jadi kalau misalnya mau ngebedain ini PPS ini yang 3 sampai 11 biasanya nulisnya seperti itu. Kalau PD itu biasanya 5 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere, 12 volt 3 ampere. Bedanya gitu juga. PPS itu termasuk salah satu PD juga sih, PD yang terbaru. Salah satu fitur PD terbaru, dan ini sebenarnya udah termasuk oke karena ini jarang-jarang yang PPS-nya bisa sampai 5 ampere. Bahkan charger 65 watt ya. Gue bacain spek utamanya, ini 45 watt seperti yang udah dijelasin. PD-nya biasa 5 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere, ini standar semua ya. Dan 45 wattnya itu di 20 volt 2,25 ampere. Ya, itu salah satu alasan gue untuk nyobain chargernya juga sih. Sebenarnya gue udah banyak charger juga. Kalau kalian suka ikutin Telegram atau YouTube gua, sebenarnya charger gua juga udah banyak, tapi gua cukup penasaran sama yang Anker ini karena banyak banget yang merekomendasikan di YouTube luar negeri. Cuma dari pas unboxing pertama kalinya aja itu agak mengecewakan kalau untuk gua ya. Jadi untuk packaging awal dia cuma kotak seperti ini dimasukin, dan ini di luar. Ini cuma ditaruh di luar doang, langsung di bubble warp, dan bubble warpnya itu sangat tipis ya. Jadi gue dapat kartu garansinya bener-bener kayak gini keadaannya, sobek. Cuma udah dikonfirmasi katanya nggak masalah, tetap masih bisa buat klaim. Bahkan yang kemarin di grup ada yang sobeknya kiri gitu ya. Itu lebih parah, dia juga udah konfirmasi itu katanya nggak masalah kalau buat diklaim. Dan isinya seperti ini. Ini ada buku panduannya, dan pas gue pegang sebenarnya gue ada cerca harapan, ada build quality-nya cukup oke, plastiknya mantap, bobotnya oke ya, rapi lah, produknya rapi, barangnya juga oke. Ini kita bisa lihat speknya di sini kelihatan ya. Kalau kita lihat barangnya seperti ini ya oke, ini kayak bener-bener kayak barang mahal sih, wajar mahal gitu ya. Cuma saat gua tes pen ini agak mengecewakan. Jadi tes pertama gue itu biasanya tes pen ya. Tes pen ini gue contoh satu charger aja. Contoh charger dulu. Ini bukan masalah di kabel. Untuk cara tes pen itu kalian harus pakai tes pen yang nggak ada baterainya ya. Nah, ini nyala cuma kecil ya, kelihatan. Kalau kita balik, ini mati. Jadi rata-rata charger yang bagus-bagus ini karakternya seperti ini. Untuk pengalaman gua ngetes charger, selama ini gue ngetes charger, kalau charger murah itu dites lampunya nyala terang,
lampunya nyala terang, dan bolak-balik pun tetap nyala. Charger ori karakternya seperti ini biasanya. Gue udah cobain di Samsung dan lain-lain itu seperti ini, kecuali Apple ya. Apple juga nyala soalnya. Apple nyala cuma nggak terang ya. Cuma kalau ini kita colok. Ini tes pertama gue. Ini tes, ini nyala terang ya. Bisa kelihatan nggak ya? Ini nyala terang. Kita balik. Ini juga nyalanya terang. Nah, ini nggak lolos tes pertama gua. Efeknya apa sebenarnya kalau nyalanya terang? Ini kadang-kadang kalau begini kita nggak nyetrum. Jadi untuk beberapa orang yang kulitnya tipis, misalnya kita kena kaki atau kena badan gitu, kadang-kadang suka ngerasa kesetrum sedikit gitu. Nah, itu biasa suka kayak gitu. Dan menurut pengalaman gua, ini nggak baik untuk layar-layar yang di HP murah. Kalau di HP mahal sih biasanya aman, masih nggak terlalu masalah. Gue cobain di HP-HP mahal itu layarnya nggak masalah. Cuma kalau di HP murah itu biasanya bisa ghost touch atau bahkan bisa getar-getar. Pengaruh dari charger-charger yang kalau gue tes seperti ini nyalanya. Ini ada satu contoh yang bagusnya. Gue kasih contoh lain lagi, charger murah kayak gini. Ini gue nggak usah spill ya. Tapi kalian tahu juga, ini juga nyalanya kayak gitu warnanya. Nah, ini nyala terangnya. Nyalanya seperti itu. Tapi setelah gue tanya di forum-forum, memang ada beberapa orang yang suka kerasa kesetrum. Ini bukan cuma masalah grounding ya. Kalau masalah grounding itu di sininya kan ada ini, ada groundnya. Tapi kalau charger HP kan emang nggak ada groundingnya ya. Oh iya, untuk pengetesan tuh kaki kalian harus tetap nyentuh lantai ya. Kaki kalian harus tetap nyentuh lantai dan nggak boleh nyentuh kulit kalian, nggak boleh nyentuh ininya, nggak boleh nyentuh besinya. Mungkin nanti ada yang bakal komen, itu mah grounding rumah gua aja yang jelek. Oke, cuma kalau misalnya emang masalah di grounding rumah gua, kenapa ada charger yang bisa nyala seperti ini dan charger yang nggak nyala seperti ini? Ini gua nggak sebut merek deh. Ini gua nggak sebut merek. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Coba dijelaskan. Kalau menurut gue itu jelas ada perbedaan kualitas di jeroannya, dalemannya charger tersebut. Menurut gue seperti itu. Sebenarnya gue ada cara buat ngilangin setrumnya, yaitu dengan menggunakan kabel-kabel yang ada resistensinya cukup tinggi kayak di Delcel. Ini bukan kabel bagus. Ini gue pernah buatin juga videonya. Jadi ada kabel Delcel yang gue udah temuin ya, kabel Delcel ini bisa menghilangkan strum. Ini bukan kabel bagus, tapi ini bisa menghilangkan strumnya. Jadi lebih aman buat HP kalian, lebih aman buat badan kalian. Jadi resiko kesetrum itu hilang. Ini begini-begini itu juga bisa diterapkan di komputer ya, di komputer, di USB hub gitu-gitu. Ini bukan kabel bagus, ini kabel murah. Resistennya juga nggak kecil, tapi masih layak pakai. Jadi gue cukup menyarankan kalau kalian udah keburu beli Anchor ini, kalian lebih baik menurut gue beli kabel yang seperti ini. Ya, sebenarnya bukan kabel ini doang yang bisa menghilangkan setrum ya. Ada kabel-kabel murah lain yang bisa menghilangkan setrum dari charger. Tapi yang lagi gue bawa ya Delcel ini aja. Ya, jadi tes pertama itu udah gagal ya. Jadi gue tes lagi, tes lanjutan. Ini gue colok, jadi gue kasih beban. Ini 9 volt ya. 9 volt. Ini kelihatan standarnya di 9,2 volt. Itu bagus, 9,2 volt. Coba kita nyalain. Ngedropnya sampai seperti ini. Ini cukup parah sih menurut gua. Kalau misalnya dia di 8,8 seperti ini masih oke, 9. Cuma bisa ngedrop sampai ke 7, 8 itu menurut gue cukup parah. Lanjut kita coba. Ini telur lain. Standarnya di 9,2. Langsung ngedrop parah. Walaupun dia naik lagi, cuma kemarin gue cek itu kadang cuma jalan di 8,5. Oke, ini update video ya.
Jadi ini pakai kabel yang resistennya udah dicoba, bagus, tetap di atas, tetap cuma 8,6an. Jadi emang mut-mutan dari chargernya aja ya. Oke. Nah ini masih lebih baik ya, bisa menyentuh 9 lagi. Ini gue masih appreciate, masih oke. Kalau misalnya bisa jalan di 9 volt. Dan ini gue coba di speed tertingginya. Nah ini lagi oke ya. Kemarin gue coba ini jalannya di 8,5. Oke, kita bandingin sama charger lain. Ini 9,19. Dia nggak ngedrop, tetap di 9, bahkan kalau kita di speed maksimal tuh tetap 9,1. Jadi ini termasuk oke ya. Ini beda, kelasnya beda. Tapi ini pas pembuktian ini malah membuktikan diri. Jadi cukup oke. Karena sebelumnya pas gue tes cuma jalan di 8,5. Itu yang agak gue sesalkan. Anker ini gimana? Voltasenya ngedrop banget. Oke, lanjut kita coba tes ini. Kita coba tes menggunakan USB fast charging tester ya. Menggunakan USB fast charging tester. Ini tes terakhir kita. Jadi yang pas kemarin gua tes itu nggak lolos 2. Ternyata pas gua bikin video ini dia nggak lolosnya cuma 1, tapi tetap bisa kita akalin. Tapi gue tetap ya nggak merekomendasikan charger yang nyetrum ya. Ini kita coba tes fast charging ya, auto detection. Bahkan support sampai kuat sampai 55 watt ya. Jadi sebenarnya nggak buruk, nggak terlalu buruk. Cuma memang masalahnya di QC3, QC4 dia nggak support. QC4 dia nggak support. QC5 dia nggak support. MediaTek dia nggak support, Huawei SPC dia nggak support, QC4 Plus 5 nggak support. Kalau VOC sama VOOC ya wajar ya nggak support. Oke, cuma untuk Samsung dia support AFC-nya 25 watt, dan terus untuk Samsung yang support 45 watt ini juga udah bisa ya. Oke, paling itu aja kalau menurut gua. Jadi gua agak bingung ya sama ini charger ya. Jadi build quality-nya ini bagus, banyak yang ngerekomendasiin, tapi saya nggak lolos tes strum gua. Terus untuk voltase juga dia agak aneh karena dia ngedrop dulu untuk di 9 voltnya. Kalau dikasih 9 volt dia ngedrop dulu ke 7, baru naik ke 9 volt. Kalau di tes di 12 itu aman ya. Di tes di 12 itu aman. Oke, untuk build quality gue harus acungin jempol buat Anker ini. Ini build quality-nya bagus banget. Cuma gue masih belum bisa merekomendasikan Anker 313 ini buat kalian ya. Jadi lebih baik kalian beli charger lain yang lebih murah aja deh. Yang lebih murah, tapi voltasenya nggak ngedrop, terus nggak nyetrum juga. Oke, demikian dari Randy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.